Oke guys, kali ini saya mau review laptop lagi ya, karena sebelumnya saya udah lama nggak review laptop. Dan ini yang mau saya review itu laptop dari HP, keluaran dari HP, serinya itu 240G7 ya. Laptop ini ya saya beli dengan harga kayaknya 2 jutaan, udah murah ya, karena laptop ini tuh rilis tahun 2019 dan sekarang udah tahun 2024 ya, kurang lebih udah hampir lebih dari 4 tahun. Makanya ini termasuk laptop yang sudah lumayan berumur ya teman-teman. Langsung aja kita bongkar seperti apa dalaman atau spesifikasi dan port-port yang tersedia di laptop ini. Yang pertama kita lihat dulu ya dari segi feel atau di atasnya ya, ini masih terbuat dari plastik ya. Bagian bawah juga sama, ini juga plastik yang dicat dengan aksen, kalau punya saya ini warnanya rada ke gold ya, atau ke emasan. Biasanya kan kebanyakan silver kalau produk keluaran dari HP ya teman-teman. Ini depan belakang itu plastik, lalu di bagian sini nggak ada apa-apa, lalu di sebelah kanan di sini ada cek headset atau mikrofon 3,5 mm. Lalu di sini ya ada USB, 2 USB 3 ya, yang pastinya udah 3.0. Lalu di sini ada port HDMI, lalu di sini ada port RJ45 ya atau LAN, dan di sini ada pengisian ya. Bagian belakangnya seperti ini. Kita lihat yang di sebelah kirinya ya, ini ada port USB satu lagi ya, tapi di sini belum ada tulisannya SS ya atau SuperSpeed. Nah, saya kurang paham ini udah 3.0 atau masih 2.0 ya. Jadi kalau teman-teman yang kurang paham USB 3.0 atau 2.0 itu perbedaannya apa, yang pasti transfer datanya itu lebih cepat ketika teman-teman itu menggunakan USB yang 3.0 ya. Lalu di sini ada lampu indikator ya, indikator power yang berkedip-kedip, dan samping itu indikator SSD atau penyimpanan. Lalu di sini ada port Kensington lock ya, jadi biasanya digunakan ketika laptop ini dipajang di etalase ketika dijual. Oke, langsung aja kita buka seperti apa dalamannya. Oke ya. Nah, untuk laptop seri yang saya punya ini menggunakan prosesor Intel Core i5 atau Intel Core i5 generasi ke-8, 8 core ya. Jadi kalau teman-teman bingung mau beli laptop yang murah tapi prosesornya yang ngebut itu generasi berapa ya, paling nggak minimal itu generasi ke-8 ya untuk tahun 2024 teman-teman. Jadi secara core atau jumlah inti dari si prosesornya itu ada 8. Jadi ibaratkan kita mengerjakan tugas itu dibagi sama 8 orang ya teman-teman. Jadi lebih ringan untuk multitasking. Ya, beda halnya ketika teman-teman menggunakan prosesor generasi ke-6 atau ke-7 ya, dia masih mempunyai 4 core inti dari prosesor ya.
Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin kalau ada kesalahan bisa dibenarkan di kolom komentar teman-teman. Dan di sini ada tombol power yang pastinya sudah terpisah dengan keyboardnya ya, karena ada beberapa brand yang tombol powernya itu masih gabung atau nyatu dengan tombol keyboard ya teman-teman. Jadi kalau rusak tombol power harus ikut diganti. Ini yang saya beli memang ada sedikit minus di sini ya, lalu di sini juga ya harus sedikit retak, cuma ya tidak mengaruh sama performa sih teman-teman. Lalu di sini ada bagian trackpad ya, trackpadnya itu ya standarnya si HP, masih enak digunakan. Di sini juga masih klik ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk panelnya ya, panelnya itu masih menggunakan panel TN ya, atau TFT, jadi masih bukan yang menggunakan Full HD atau IPS. Jadi untuk resolusi masih rendah. Dan kalau teman-teman mau bertanya ini laptop bisa digunakan untuk gaming atau enggak, ya bisa ya, tapi terlalu memaksakan ya teman-teman, karena belum terdedikat dengan ini. Biasanya kan ada tuh komputer yang sudah terintegrasi dengan Nvidia grafik ataupun AMD grafik ya. Jadi di sini hanya menggunakan Intel HD grafik. Jadi kalau teman-teman mau bertanya bisa buat game atau tidak, bisa ya, tapi kasihan ya teman-teman. Ini memang diperuntukkan buat multitasking untuk kerja kantoran sih ya. Kalau untuk game kurang recommended, seperti itu ya. Lalu Windows yang saya gunakan ini Windows 11. Kalau ini mau bisa di-upgrade ya teman-teman, karena bawaannya memang sudah ada Windows yang sudah teraktivasi atau Windows asli. Jadi ini pengalaman saya ketika saya gunakan. Yang sebelumnya itu di Windows 10, saya upgrade ke Windows 11 itu masih bisa. Jadi nggak perlu menggunakan lisensi atau membeli lisensi lagi ya, atau menggunakan aplikasi untuk membuka lisensi itu ya. Tapi itu termasuk bagian dari si ilegal ya teman-teman, karena pencurian hak cipta. Nanti langsung aja ya kita bongkar dalamannya seperti apa, kita lihat bareng-bareng teman-teman. Untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ya, di sini saya asing di sini ada baterai dengan kapasitasnya itu ya, di sini ya tertera 3600 mAh ya. Lalu di sini ada motor kipas pendingin untuk prosesornya yang ada di sini. Jadi dari sini diantarkan lewat pipa tembaga, lalu didinginkan, dikeluarkan panas lewat sini ya, dinginkan panasnya lewat sini. Lalu di sini ada SSD NVMe ya, ada SSD NVMe. Di sini ada 2 slot RAM. Jadi teman-teman kalau pengen nambah kapasitas RAM untuk laptop seri ini masih bisa, karena ada seri laptop contohnya seperti Redmi Book, terus Huawei dengan seri tertentu yang memang di sini tuh tidak ada ya slot tambahan untuk RAM. Jadi RAM-nya itu udah dipasang secara permanen atau disolder ya teman-teman. Lalu di sini untuk keyboard ya, karena punya saya itu keyboardnya masih belum backlight. Jadi kalau teman-teman mau ganti atau upgrade dengan keyboard yang backlight, di sini masih bisa ada port untuk backlightnya. Di sini ada tambahan internet untuk wifi dan bluetooth. Di sini masih ada tambahan tempat untuk SSD.
Jadi kalau teman-teman mau nambah penyimpanan dengan SSD masih bisa ditaruh di sini ya, tapi harus ada extension atau penambahan kabel lagi untuk SSD nya. Kurang lebih bagian ini seperti ini teman-teman, cara menambahkan detailnya. RAM, SSD tersedia untuk bagian keyboard backlight-nya, lalu internet ya, kurang lebih seperti itu. Jadi seri SPI 240 G7 ini masih worth it di tahun 2024 untuk kebutuhan kerja ya teman-teman, bukan untuk gaming. Kalau untuk gaming ya pasti teman-teman nyari yang sudah terintegrasi dengan graphic card ya, Nvidia ataupun AMD. Kalau ini masih belum ya. Itu aja dari saya, reviewnya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.